Alvin. Oke, kembali lagi teman-teman bersama Alvin HD. Yoi. Jadi ini adalah film yang kalian tunggu-tunggu. Aku share screen dulu sebentar ya. Ini film permintaan kalian dan aku nggak nanggung-nanggung ngasihnya. Aku ngasih dari keluaran 2008 sampai keluaran terbaru yaitu 2023, teman-teman. Jadi seluruh informasi, aduh kok nggak bisa. Bentar ya teman-teman, kenapa dia tidak mau? Seluruh informasi yang ada di film ini itu udah valid, nggak valid juga sih. Ini udah aku cross check sama temanku yang ada di komunitas Marvel lah di Jakarta, dan dia langsung terhubung langsung dengan Marvel Studios di United States. Jadi informasi yang ada di sini ini sebenarnya masih rahasia. Sebenarnya aku juga nggak boleh ngasih tahu sih, soalnya jadinya apa namanya ya, spoiler lah gitulah. Tapi demi kalian, aku akan berikan yang terbaik untuk kalian untuk live teaching terakhir hari ini. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang seluruh film Marvel. Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu, sebenarnya film Marvel ini aku mau jelasin itu susah banget. Karena sekali lagi, nggak semuanya teman-teman itu nonton dari awal, dan nggak semuanya teman-teman nyadar kalau ada istilah-istilah gitu di film Marvel. Dan mungkin ini ada yang baru pertama kali juga tahu Marvel gitu. Jadi dan ada juga yang belum nonton. Jadi di sini aku nggak mau terlalu detail karena takutnya spoiler, dan aku nggak akan gunain bahasa yang terlalu ribet karena mungkin ada juga yang belum nonton. Jadi ini mungkin eh, biasa-biasa nyes-nyes lah gitu. Yang penting dapat gitu teman-teman. Oke, bentar. Nah, kita langsung aja ya. Jadi pertama nih yang harus kalian tanam di pemahaman kalian, kalau film Marvel ini, seluruh film Marvel yang mulai dari Iron Man, Captain America, Spider-Man, Black Widow, Avengers dan lain-lain, itu alurnya itu bukan alur maju, teman-teman. Alur maju itu dia tuh lempeng aja gitu ke depan. Oh, habis ini gini, habis ini gini. Enggak. Tapi alurnya Marvel ini tuh bolak-balik, maju mundur lagi, maju lagi mundur lagi, maju lagi mundur lagi, maju lagi mundur lagi. Jadi kayak youtuber di YouTube itu kalau ngejelasin film Marvel itu bisa 30 menit, bisa 40 menit. Nah di sini aku cuman dikasih waktu cuma 15 menit. Semoga bisa sampai ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham apa yang aku jelasin, kalian langsung nonton aja. Di Disney Hotstar itu, di Disney Plus Hotstar itu udah tersedia semua filmnya di situ. Kalian tinggal nonton sesuai urutan yang aku berikan. Oke, kita lanjut yang pertama. Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah cover PPT 6 November 2021. Aku make foto mereka bertiga. Sebenarnya tuh aku udah ngasih sinyal teman-teman kalau bahwa aku tuh bakal nyediain ini, aku bakal ngasih tahu tentang Marvel sebenarnya. Tapi itu aja pancingan aja teman-teman. Jadi aku udah ngasih clue kalau aku bakal ngasih ini di tanggal 6 November. Dan jatuh pada hari ini 4 Desember aku akan bahas ini untuk live teaching yang terakhir. Nah, kita masuk ke dulu nih. Jadi sebenarnya film Marvel itu tuh dibagi ada 4 fase, teman-teman. Ada 4 fase. Ini mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi pembagiannya kayak gini. Fase pertama itu dari film Iron Man sampai Avengers yang pertama. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Terus fase kedua itu dari film Iron Man 3 sampai Avengers yang Age of Ultron yang kedua. Terus fase ketiga itu dari Captain America Civil War sampai film Spider-Man Far From Home yang yang Far From Home yang sebelum yang ini, sebelum yang terbaru kan No Way Home yang akan rilis beberapa saat lagi. Nah, ini yang terakhir nih Spider-Man-nya. Nah, ciri-cirinya fase ini, kenapa sih dibagi fase? Fase ini itu untuk mempermudah pembagian alurnya. Jadi sebenarnya seluruh tiga fase ini itu disebut namanya fase Infinity Saga. Jadi fase Infinity Saga ini adalah menceritakan film Marvel yang seluruhnya itu sebenarnya itu masalahnya itu terhadap Infinity Stones yang dimiliki Thanos itu. Jadi sebenarnya seluruh masalah dan seluruh alur di film Marvel dari fase 1 sampai fase 3 itu membahas tentang Infinity Stones. Kalau kalian sadar ya teman-teman. Jadi mungkin agak bingung nih, bentar nih, aku jelasin nih. Apa sih maksudnya Infinity Stones? Infinity Stones tuh yang batu yang dipakai Thanos, teman-teman. Yang buat blip, yang gitu. Itu sebenarnya fase
semua film Marvel yang pada saat ini itu cuma mau bahas itu doang. Tapi banyak banget kan dari tahun 2008 sampai tahun 2021 filmnya. Nah, untuk fase yang pertama, Iron Man, terus Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America yang The First Avengers, terus Avengers yang pertama, kalian masih bingung. Kok nggak ada? Itu nggak ada Infinity Stone-nya, nggak ada yang batu-batuannya. Emang nggak ada, teman-teman. Tapi kalau kalian sadar, di situ ada Tesseract. Kalau kalian tahu Tesseract itu yang bentuknya kotak gitu, yang kotak biru itu adalah Infinity Stones, di mana pada film Thor fase 2 atau fase 3 ya? Kayaknya Thor yang ini deh, yang Thor Ragnarok, Thanos itu ngancurin Tesseract-nya itu buat jadi Infinity Stones. Namanya itu yang Space Stones. Jadi sebenarnya Tesseract itu adalah perwujudan dari Infinity Stones. Jadi kalau kalian tahu kan di Iron Man pertama sampai Avengers yang pertama itu memperebutkan Tesseract antara Loki sama Avengers kayak gitu-gitu. Kalau kalian pernah nonton ya, kalau kalian belum nonton langsung nonton aja di Disney All Star ada. Fase kedua nih, fase kedua ini mulailah muncul Thanos. Kalau kalian sadar ya, di mana munculnya Thanos itu ada di Avengers Age of Ultron, teman-teman. Di mana kalau kalian nonton cast-nya, cast itu yang bagian akhir ya, akhir filmnya itu muncullah seorang Thanos di situ. Kayak gitu. Dia memegang batu Infinity Stones-nya itu. Kalau nggak salah ya, aku agak-agak lupa juga. Pokoknya gitu. Jadi di fase 2 ini udah mulai nih kelihatan Thanos-nya. Kalau di fase 1 baru batu-batuannya doang, Tesseract-nya doang. Fase 2 itu baru diperkenalkan Thanos sebagai musuh yang sebenarnya. Tapi kan baru di cast doang, jadi belum terlalu ngeh kalau itu bakal jadi musuh utama di Avengers Endgame. Nah, kayak gitu. Di Iron Man 3 sampai Age of Ultron juga bahas tentang itu. Di Age of Ultron juga ada yang mati, yaitu si Pietro yang larinya cepat. Kalau kalian tahu, teman-teman, itu adalah adik apa kakaknya Wanda ya. Wanda itu yang penyihir itu. Dia punya adik, Pak. Aku lupa deh, Pietro itu kakaknya apa adiknya gitu. Mati di situ. Jadi gitu. Terus kita masuk ke fase 3. Nah, di fase 3 ini mulai deh si Thanos Infinity Stones itu mulai kelihatan. Ini mulai dibuka deh semuanya deh. Udah mulai kelihatan semuanya. Lebih tepatnya sih di Thor Ragnarok udah dibuka si Thanos itu nyari apa, di Guardian of Galaxy juga udah dibuka, di puncak-puncaknya itu sih di Avengers Endgame sih, tapi di Avengers Infinity War juga udah dibuka. Jadi kalau kalian sadar sebenarnya musuhnya di film Marvel itu ya Thanos, dan akhirnya klimaksnya itu di Avengers Endgame kayak gitu. Nah, mulai deh kalau di fase 1 itu masih teman-teman itu masih ngerasa alurnya maju. Oh ya, ini hubungannya masih ke depan. Fase 2 sama. Oh, ini nggak ada yang kembali ke belakang. Masih nggak ribet gitu loh, alurnya masih jelas ke depan. Nah, di fase 3 ini udah mulai ada yang kembali ke masa lalu, kembali ke depan. Udah muter-muter nih alurnya, teman-teman. Terutama waktu kita masuk ke Avengers Infinity War. Itu udah waktunya udah nggak jelas banget. Udah ini di mana. Apalagi Avengers Endgame ya. Gara-gara si Tony Stark itu nemuin teknologi untuk kembali untuk menjelajahi waktu, akhirnya waktu itu jadi bisa kemana-mana gitu, teman-teman. Jadi ya gitu deh pokoknya. Masalah waktu itu udah mulai hancur gitu, udah mulai aneh, universe-nya udah beda-beda. Nah, itu untuk fase 1, fase 2, fase 3. Nah, ketiga fase ini diibaratkan nih kalau dijadiin buku nih, ini sebenarnya baru latar belakang, teman-teman. Jadi fase 3 ini tuh baru ngenalin tokoh-tokoh di Marvel-nya, kayak oh ini Iron Man namanya, oh ini ada Hulk, ada Captain America. Jadi kayak baru latar belakang pengenalan tokoh. Jadi kita belum masuk apa-apa sebenarnya. Kalau disandingkan dengan komik Marvel ya, komik Marvel tuh banyak banget. Jadi Marvel yang sekarang itu masih kayak ya masih latar belakang lah, belum ada apa-apanya, kita belum masuk apa-apa sebenarnya dibandingkan komiknya kayak gitu. Terus ini baru fase 3. Nah, ada teman-teman fase selanjutnya, yaitu fase multiverse. Di sini kan udah di fase 3 nih, di Endgame itu kan udah dijelasin tentang, kalau kalian nyadar ada tentang universe. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih universe, apa sih multiverse? Aku akan jelasin nih. Maaf ya teman-teman kalau nggak ngerti, soalnya aku juga bingung padat banget gitu materinya. Jadi ini universe itu kita ibaratkan
ada Alvin di bumi yang satu ini. Kita kan percaya kalau bumi itu satu. Oke, nah itu dinamakan universe. Sebenarnya universe itu bukan bumi doang isinya sih. Sebenarnya universe itu kayak tata surya. Tata surya kan dalamnya kan banyak banget planet-planet. Nah, salah satu planetnya ada bumi kan. Nah, jadi universe itu kayak gitu. Tata surya yang dalamnya banyak planet. Itu universe namanya. Nah, tapi di fase selanjutnya, setelah Spider-Man Far From Home, itu ada namanya fase multiverse. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Kalian bayangin aja, bumi yang tadi itu di-copy jadi 3 bumi. Ada bumi 1, bumi 2, bumi 3. Nah, di masing-masing bumi itu terdapat Alvin, Alvin, Alvin. Nah, Alvin, Alvinnya ini belum tentu keadaannya sama dan perwujudan fisiknya juga sama. Pokoknya bisa jadi sama sih, maksudnya kayak bayangin, tapi takdirnya berbeda gitu. Jadi misalnya di bumi 1, Alvin itu jadi anak pemalas. Nah, di bumi 2, Alvin itu jadi anak rajin. Di bumi 3, Alvin jadi anak yang nggak rajin dan nggak nakal juga. Jadi di tengah-tengah gitu. Nah, kayak gitu pokoknya universe itu cuma satu, dan sedangkan multiverse itu ada 3, bahkan lebih. Jadi multiverse itu universe dikalikan 1, dikalikan 2, dikalikan 3. Dengan takdir yang berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya kayak kalau kalian tahu film Spider-Man yang akan rilis ya, itu kan sebenarnya Spider-Man-nya itu, bayangin aja Spider-Man-nya itu tinggal di bumi yang berbeda-beda. Si Tom Holland tinggalnya di bumi 1, si Andrew Garfield yang Amazing Spider-Man itu di bumi 2, sama yang Spider-Man pertama itu di bumi ketiga. Jadi bayangin aja kayak gitu. Kira-kira dapat nggak ya? Pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya kayak gitu deh. Terus kita lanjut teman-teman. Ini mungkin masih agak bingung nih, multiverse itu gimana sih, aku bingung deh. Nih. Jadi ini fase keempat. Fase keempat itu mulai alurnya dibolak-balik. Jadi teman-teman udah bingung nih. Ini yang dari mana ya? Ini dari mana ke mana ya? Aku juga bingung. Karena sebenarnya kalau kalian tahu, superhero pertama di Marvel itu bukan Captain America. Sebenarnya ya, karena kan kalau diceritain kan Captain America kan tahun 1942 waktu Perang Dingin ya, itu dia dibekuin kayak gitu. Sebenarnya enggak. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya superhero pertama di Marvel adalah The Eternals yang baru keluar kemarin. Karena The Eternals udah hadir waktu kita masih zaman purba sebenarnya. Kalau kalian nonton ya, aku nggak mau bahas ke sana karena takutnya spoiler. Kalau kalian udah nonton atau kalian mau nonton nanti silahkan. Semoga cepat keluar sih di Disney Hotstar. Pokoknya Eternals itu udah ada dari zaman purba sebenarnya. Tapi mereka menyembunyikan dirinya kayak gitulah. Terus superhero yang tertua kedua adalah bapaknya Shang-Chi. Itu yang tertua kedua ya. Yang tertua kedua di Marvel ya. Itu bapaknya Shang-Chi. Kalau kalian tahu kan Shang-Chi anaknya. Nah, bapaknya itu tertua kedua karena dia udah hadir di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu. Jadi sebenarnya superhero tertua ketiga adalah baru si Steve Rogers, Captain America. Tapi yang pertama itu Eternals, yang kedua itu bapaknya Shang-Chi. Kayak gitu sebenarnya. Kalau kalian udah nonton ya. Jadi ini fase keempat. Kalian bisa nonton nanti. Ini ada WandaVision TV series, ada The Falcon and Winter Soldier, ada Loki, ada Black Widow, ada Shang-Chi, ada The Eternals, ada Mrs. Marvel yang akan rilis. Terus ada Spider-Man No Way Home. Nah, ini yang aku akan bahas. Karena ini adalah titik di mana multiverse itu dijelaskan. Terus ada Doctor Strange, ada Thor, ada Black Panther, ada The Marvels, ada Ant-Man, ada The Guardian of the Galaxy volume ketiga. Kita langsung masuk aja ya. Nah, di sini. Di sini adalah pengantar awal multiverse, teman-teman. Jadi ada WandaVision, ada The Falcon, ada Loki. Di WandaVision kita diperlihatkan bahwa si Wanda itu membuat sebuah universe dia sendiri akibat alasannya dia buat universe itu adalah karena dia nggak rela si Vision itu mati di Avengers Infinity War. Kan Vision kan mati tuh, dicabut dari kepalanya itu ya, stone-nya. Nah, si Wanda itu masih belum terima. Akhirnya dia membentuklah atau mereplika sebuah kota di mana dia bisa hidup dengan si Vision. Walaupun ini dikemas dengan komedi, pokoknya film WandaVision ini lucu ya teman-teman, lucu banget. Kayak menghibur aja gitu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu kesedihan WandaVision, bahwa dia belum bisa nerima realita kalau Vision udah mati. Tapi kalau kalian nonton, kalian akan lihat kalau Vision bisa hidup lagi. Kayak gitu. Jadi Vision yang digambar ini adalah Vision bohongan, Vision ciptaannya si Wanda. Tapi nanti di film ini Vision benar-benar hidup lagi. Kan dia udah mati itu di Infinity War, tapi dia bisa hidup lagi. Nanti namanya berubah jadi White Vision.
Nah, nanti kalian nonton sendiri deh filmnya gimana. Pokoknya itu kan udah mulai berubah alur ya teman-teman. Ini kok beda, waktunya gimana. Dan di sini juga, di Vanda ini juga komedinya juga komedi tahun 90-an, udah aneh gitu. Di Winter Soldier ini nggak membahas tentang waktu, tapi dia membahas tentang perubahan Captain America ke The Falcon, kayak gitu. Jadi cuma ngejelasin kalau akhirnya Captain America adalah The Falcon. Nah, di Loki, kalian harus nonton sih teman-teman. Aku bingung ngejelasinnya gimana. Pokoknya si Loki itu terjebak di suatu lembaga yang mengurusi tentang perpindahan waktu. Jadi ada lembaga yang ngatur kalau kayak polisi lah, polisi waktu. Jadi kalau ada orang yang kembali ke masa lalu atau dari universe lain ke universe lain, itu ada polisinya, namanya TVA. TVA itu namanya adalah Time Variance Authority. Jadi dia yang mengatur segala perpindahan waktu, kayak gitulah. Kalian nonton sendiri deh. Nanti kalian bakal nemu sendiri apa sih koneksinya tiga series ini terhadap film Spider-Man dan film Doctor Strange. Aku lanjut dulu. Pokoknya kan harus nonton dulu sih ini. Nah, ini baru nih si film pengantar multiverse. Di sini dijelasin banget kalau multiverse ini, perbedaan universe ini jelasin banget. Yang pertama lewat Shang-Chi ya teman-teman. Kalau kalian tahu di case-nya, kalau kalian nanti nonton, kalau yang belum nonton, sorry ya spoiler, sorry banget spoiler. Di film Shang-Chi, di case bagian akhirnya, itu si Shang-Chi ini, si cowoknya ini, itu ketemu si Wong dan Bruce Banner. Bruce Banner itu yang Hulk. Di mana mereka meneliti gelangnya si Shang-Chi. Dan mereka nanya ke Shang-Chi, ini gelangnya udah berapa tahun bro? Terus si Shang-Chi bilang, mungkin sekitar berapa ribu tahun atau berapa ratus ribu tahun. Tapi sebenarnya tapi si Bruce sama si Wong itu neliti kalau gelang itu sebenarnya udah ada jauh sebelum tahun itu. Dan jawabannya belum ketemu sih. Pokoknya gelang itu tuh udah tua banget. Pokoknya gitu deh. Nah, ini si bapaknya yang aku bilang tadi ya. Ini bapaknya Shang-Chi, superhero tertua kedua di Marvel yang pernah diceritakan. Nah, habis seri Shang-Chi, kita kan masuk ke Eternals. Nah, di Eternals ini adalah superhero yang paling tua. Nah, apa sih hubungannya film Shang-Chi dan Eternals? Rumor-rumornya yang didengar ya, gelang Shang-Chi itu adalah peninggalan dari Eternals zaman dulu. Tapi kita belum tahu juga ya. Pokoknya ada satu superhero yang pakai gelang itu dulu sebelum bapaknya Shang-Chi dan jadi ke Shang-Chi dari kaum Eternals yang pakai itu. Tapi kita belum jelas banget ya, itu baru rumor-rumor doang, bisa salah juga. Pokoknya gitu deh. Nah, Eternals ini kita diperlihatkan bahwa sebenarnya mereka udah ada sejak zaman dulu. Mereka yang melindungi bumi. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain karena ada suatu perjanjian bahwa mereka nggak boleh, kita harus lepas dari kehidupan bumi untuk demi menjalankan demi bumi bisa bertumbuh gitu loh. Kalian nonton deh, kalian harus nonton sih. Pokoknya di sini alurnya maju mundur, di Shang-Chi juga maju mundur. Itu udah bingung. Nah, terakhir untuk memperjelas alurnya itu di film Venom. Di mana di film Venom di case-nya si siapa namanya? Eddie Brock yang jadi Venom itu kan lagi liburan ke pantai. Nah, malam-malam dia mau apa sih? Aku lupa. Dia malam-malam mau dengar ceritanya si Venom. Tapi akhirnya tiba-tiba dia ada di kamar orang lain gitu. Nah, itu adalah gara-gara si Spider-Man No Way Home ini. Kalian bingung ya? Aku juga ini sih bingung ngejelasinnya karena cepet banget kan. Kalian harus nonton. Jadi sebenarnya kunci dari multiverse ini adalah di case-nya, di bagian akhirnya. Makanya kalau kalian nonton film Marvel, jangan langsung ditinggal pergi. Tunggu dulu setelah tulisan ininya habis, nanti ada case-nya gitu. Nah, pokoknya kunci dari keterkaitan mereka ada di case-nya. Di Venom juga digituin. Terus, nah ini klimaksnya di sini sih, di Spider-Man No Way Home. Di mana awalnya, kalau kalian tahu, ini maaf ya, agak molor banget waktunya, sorry banget. Si Spider-Man ini kan siapa namanya? Peter Parker ini kan waktu itu lawan Mysterio di Far From Home, di mana si Spider-Man ini Mysterio ini itu ngebuka siapa sosok asli Spider-Man dan ngasih pembohongan kepada publik, yaitu kalau Spider-Man itu jahat, Spider-Man itu gimana-gimana. Nah, Peter Parker itu nggak mau, akhirnya dia bingung gimana cara ngejelasinnya ke masyarakat, dan akhirnya dia minta tolong ke Doctor Strange untuk membuat masyarakat lupa akan kejadian itu. Nah, otomatis kan itu harus ngerubah waktu kan, harus ngerubah waktu yang besar banget kan. Nah, oke lah Doctor Strange bantu. Padahal Doctor Strange sudah diingatkan, jangan bantu si Peter Parker, karena akan berbahaya. Dan akhirnya si Peter Parker pun ragu kalau si Doctor Strange bisa bantu.
pokoknya gara-gara gimana ceritanya, kita kan juga belum pernah nonton ya. Akhirnya si yang dirancang Doctor Strange itu jadi berubah semua. Jadi amburadul. Akhirnya pintu-pintu multiverse, pintu-pintu dari universe lain itu kebuka, teman-teman. Nanti muncullah si Spider-Man yang baru, Spider-Man yang sebelumnya, yang versi sebelumnya ada 3 versi kan Spider-Man, itu masuk semua di situ. Termasuk Venom, termasuk musuh-musuhnya, itu kecampur semua di situ. Jadi yang aku bilang tadi, bayangin bumi ada 3 bumi, masing-masing ada Spider-Man-nya. Nah, akhirnya bumi itu Spider-Man ini terjebak dalam satu universe. Kayak gitu deh. Akhirnya mereka ketemu semua deh. Kayak gitu. Nah, sebenarnya film Spider-Man ini adalah film yang mendasari tentang film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi, kalau kalian tahu nanti pokoknya sebenarnya klimaksnya bukan di Spider-Man tapi di Doctor Strange ya. Jadi di sini nanti ada Wanda. Nah, Wanda ini kenapa hadir? Ada hubungannya sama yang series tadi, teman-teman. Series yang ini. Nah, WandaVision yang ini. Loki juga akan hadir di film ini juga. Jadi saling berhubungan gitu, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, yang terakhir yang aku tunggu-tunggu juga ini sebenarnya bisa nggak ya Natasha Romanoff yang jadi Black Widow, terus yang jadi Gamora, Pietro yang mati di Avengers Age of Ultron, sama Tony Stark, itu rumor-rumornya katanya bisa dihidupkan kembali di Avengers 4. Tapi kalau kalian tahu Avengers 4 mungkin masih 3 tahun lagi. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada multiverse. Jadi bayangin aja, berarti kan si Tony Stark bilang aja dia mati di bumi yang pertama. Berarti kan Tony Stark masih ada di bumi kedua dan ketiga. Nah, bisa jadi Tony Stark diambil dari bumi atau bumi kedua atau bumi ketiga itu. Jadi dia bisa tetap hidup. Karena takdir dia mati hanya di bumi pertama. Nah, tapi itu kan masih rumor-rumor, teman-teman. Jadi belum tentu juga. Pokoknya keempat tokoh ini akan bisa hidup kembali katanya melalui kekuatan dari multiverse ini yang diciptakan oleh siapa Doctor Strange itu. Untuk pastinya sih belum tahu ya karena belum keluar filmnya. Mungkin gitu aja sih teman-teman yang aku bisa sampaikan. Pasti bingung ya. Pasti bingung sih. Aku juga bingung ngejelasinnya. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau tanya atau gimana sebelum waktu tutup? Nggak ada. Yang mau nanya langsung ngomong aja teman-teman. Pusing ya? Ya nanti nonton aja sendiri. Nonton aja teman-teman ya. Oke, aku kembaliin ke Kak Tata ya kalau kayak gitu ya. Oke, sekian sampai sini. Maaf banget kalau makin bingung. Kalian harus nonton sendiri ini, karena baru kalian bisa nyambungin apa yang aku maksud tadi. Ini sebagai pengantar aja. Oke, gitu aja. Aku kembali lagi ke Kak Tata. Kak Tata, silahkan. Oke, makasih banget nih Calvin udah ngejelasin sepanjang lebar dan secara konsep nih, ternyata Marvel itu kayak seurut itu ya ternyata. Mungkin teman-teman nggak sadar dan ngerasa kalau filmnya mungkin terpisah-pisah, tapi wah udah dijelasin sama Calvin dari ujung ke ujung. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget nonton dari yang fase pertama sampai akhirnya ke fase 3 biar ngerti nih sebenarnya itu nyeritain apa gitu ya. Biar juga ceritanya urut jadi seru gitu dan paham alurnya. Karena udah ngebahas, wah ada yang bilang nggak sabar nunggu Spider-Man No Way Home. Oke, harap sabar ya, karena mungkin bentar lagi mungkin ya gitu ya. Oke, kalau gitu semuanya, tanpa panjang lebar lagi, kita akan masuk ke breakout room. Untuk teman-teman yang kelas yang belum rename, tolong rename dulu ya semua. Pastiin ubah dulu dong namanya, biar nggak bingung masukinnya. Kita akan masuk ke breakout room 1 jam dari sekarang, karena ini sesi terakhir juga. Aku minta tolong teman-teman setelah dari breakout room untuk jangan leave dulu. Oke, jangan leave dulu karena kita mau bikin foto dulu. Pokoknya semangat hari ini. Kita masuk ke breakout room ya. Bye-bye. See you.